Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ramadan dengan NIM 220404501073 sebagai mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi bimbingan dan konseling. Nah ya baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik terkait dengan strategi belajar dengan gaya belajar. Jadi mengapa topik ini sebagai topik yang disebut up to date? Karena menurut saya bahwa banyak siswa yang sekarang ini belajar tanpa memiliki strategi belajar. Nah, dengan adanya topik ini, maka saya berharap bahwa siswa-siswa ini dapat menemukan gaya belajar yang cocok dengan belajarnya. Karena belajar tanpa menggunakan strategi dan belajar tanpa mengetahui gaya belajar kita itu bagaikan kita itu belajar tanpa memiliki tujuan. Artinya bahwa kita mesti memiliki strategi yang cocok untuk bagaimana kita bisa nyaman dalam belajar, bagaimana kita bisa menemukan skill kita dalam belajar, dan bagaimana kita menemukan passion kita dalam belajar. Nah, dengan adanya strategi belajar ini, maka diharapkan para siswa dapat mengetahui gaya belajar yang cocok dengan dirinya. Nah, terkait dengan rasional dari topik saya ini, yaitu di mana belajar itu merupakan salah satu kegiatan di mana seseorang itu menambah pengetahuan dan wawasan seseorang. Jadi strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar individu sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan memahami gaya belajar seseorang, strategi pembelajaran dapat disesuaikan untuk memaksimalkan pemahaman. Penting bagi seorang konselor ataupun seorang pendidik untuk mengidentifikasi gaya belajar dari setiap siswa maupun peserta didik yang dihadapinya. Oleh karena itu, perlu diberikan sebuah bimbingan klasikal kepada peserta didik terkait dengan gaya belajar, agar mereka bisa menemukan gaya belajar yang cocok dengan diri mereka sendiri, supaya suasana belajar dan kegiatan belajar individu itu ataupun peserta didik itu bisa lebih nyaman dalam mengikuti segala pembelajaran yang ada di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat ini. Kemudian salam dan taslim juga tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang, Nabi yang telah menjadi pahlawan yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ya baik, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kalau teman-teman, saya panggil teman-teman saja ya, teman-teman sekalian ini mengatur bagaimana posisi teman-teman itu agar nyaman dalam mengikuti kegiatan yang akan kita laksanakan ini. Ya baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik terkait dengan strategi belajar dengan gaya belajar. Strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Jadi tujuan dari topik ini yaitu yang pertama itu siswa dapat menemukan gaya belajar yang cocok. Kemudian siswa dapat menyusun strategi belajar dalam mengikuti segala pembelajaran. Kemudian tujuan selanjutnya itu terkait dengan
pengetahuan, yaitu peserta didik dapat mengenali jenis-jenis gaya belajar yang biasa digunakan. Kemudian dalam aspek sikap, peserta didik dapat menunjukkan perubahan dalam belajar setelah mengenal jenis-jenis gaya belajar. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan keterampilan. Peserta didik mampu mengenali gaya belajarnya dan mampu meningkatkan cara belajarnya sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian manfaat dari topik ini yaitu uh, apa? Peserta didik itu dapat menemukan gaya belajar yang cocok dengan dirinya. Peserta didik dapat nyaman dalam mengikuti segala pembelajaran yang berlangsung, dan peserta didik itu juga mampu menyusun strategi-strategi belajarnya. Ya, baik, pada kegiatan ini kita akan melewati beberapa tahap. Dalam kegiatan ini terdapat 3 tahap atau 3 kegiatan. Yang pertama itu tahap awal, ya seperti yang kita rasakan, yang kita lakukan saat ini, yaitu kita membahas tentang topik yang akan kita bahas, kemudian tujuan dan manfaat topik yang kita bahas. Kemudian tahap yang kedua yaitu kita masuk ke tahap inti, di mana peserta didik diberikan pemahaman terkait dengan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian ada tahap penutup, di mana peserta didik itu mengungkapkan atau merefleksikan kembali materi-materi yang telah didapatkan atau pemahaman yang didapatkan selama kegiatan berlangsung. Ya, baik, sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya, alangkah baiknya kalau kita ice breaking terlebih dahulu, supaya teman-teman itu bisa lebih fokus dalam mengikuti kegiatan ini. Jadi ada satu permainan yang akan saya berikan kepada teman-teman. Begini, clue-nya itu dengarkan apa yang saya ucapkan. Kita mulai, ya. Dengarkan apa yang saya ucapkan. Ini 1, kalau ini 2, kalau yang ini 3. Ya, baik, fokus ya teman-teman. Ini bukan salah. Nah, betul, ini 1. Kita lanjut lagi, ya. Ini berapa? Salah, bukan 3. Salah, bukan 1. Ya, betul, 2. Ini 2. Dengarkan apa yang saya ucapkan. Mulai paham atau mulai fokus? Ya, oke. Ya, baik, kita coba lagi 1 kali, ya. Kalau yang ini berapa? Bukan 2. Ya, betul, 3. Sepertinya ada yang sudah paham. Ya, baik, langkah baiknya kalau kita melangkah ke tahap selanjutnya, ya. Ya, baik, terkait dengan strategi belajar sesuai dengan gaya belajar itu, kita mulai dari pengertian belajar dulu, di mana ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang belajar. Yang pertama yaitu dari Jamara, di mana Jamara ini mengatakan bahwa belajar itu merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu. Kemudian ada Suyono mengatakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan memperkokoh kepribadian. Nah, itu kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, itu terkait dengan gaya belajar, di mana gaya belajar ini terbagi menjadi 3 gaya belajar. Yang pertama itu ada visual, kemudian yang kedua ada auditory, dan yang ketiga itu ada kinestetik, di mana
visual ini merupakan gaya belajar yang menitik beratkan itu pada ketajaman penglihatan. Artinya bahwa bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Ada beberapa ciri gaya belajar visual ini. Yang pertama itu cenderung melihat sikap. Kemudian yang kedua itu bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi. Kemudian yang ketiga itu saat mendapat petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya akan melihat teman-teman lainnya, baru kemudian dia sendiri yang bertindak. Kemudian yang keempat itu tidak suka bicara di depan kelompok. Nah, adapun strategi belajar efektif yang bisa diterapkan oleh gaya belajar visual ini, diantaranya itu ada belajar dengan gambar, diagram dan peta, kemudian membuat coretan, simbol atau tanda-tanda penting, kemudian menggunakan video dan gambar-gambar yang berwarna, dan yang terakhir membuat pengelompokan. Kemudian gaya belajar yang kedua yaitu terkait dengan auditori, di mana gaya belajar auditori ini merupakan mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini itu benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi dan pengetahuan. Kemudian ciri-ciri dari gaya belajar auditori ini di mana diantaranya itu mampu mengingat dengan baik penjelasan pendidik di depan kelas. Kemudian cenderung banyak berbicara. Kemudian mendengarkan ulang. Kemudian gaya belajar auditori ini tuh tidak suka membaca dan umumnya memang bukan pembaca yang baik, karena kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibacanya. Dia lebih mengutamakan pendengarannya. Kemudian strategi belajar yang efektif untuk auditori ini, yang pertama itu membaca dengan suara atau cerita, kemudian menulis ulang yang dipelajari atau membuat sebuah ringkasan, kemudian berdiskusi, berdebat dan wawancara, serta mendengar melalui seminar dan lokakarya. Kemudian gaya belajar yang ketiga itu ada kinestetik, di mana gaya belajar kinestetik ini mengharuskan individu yang bersangkutan itu menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar bisa mengerti. Artinya bahwa kinestetik ini, gaya belajar kinestetik ini, bahwa seseorang itu belajar harus beriring dengan praktiknya. Artinya bahwa orang yang memiliki gaya belajar kinestetik itu harus belajar sambil mempraktekkan agar dia bisa lebih mudah paham. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam gaya belajar kinestetik ini, yaitu pertama itu melakukan praktek. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang yang memiliki gaya belajar ini harus diiringi dengan prakteknya. Kemudian mengamati contoh konkret, kemudian melakukan drama seperti permainan, aktivitas lapangan, kemudian menggunakan model dan menggunakan gerak dalam belajar. Ya, baik, itu saja terkait dengan gaya belajar. Bagaimana kepada teman-teman, ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menyatakan diri terkait dengan apa yang dirasakan selama belajar, atau bagaimana perasaannya selama belajar, atau teman-teman bisa mengungkapkan bahwa saya itu lebih senang belajar sambil bermain, atau belajar sambil mendengarkan musik, atau belajar sambil menonton sesuatu. Bisa, silahkan teman-teman mengungkapkan pendapatnya atau ingin bertanya. Ya, baik, silahkan kepada Tony, silahkan mengumpulkan pertanyaannya. Ya, baik, pertanyaannya itu terkait dengan gaya belajar. Belum terlalu paham terkait dengan gaya belajar auditoria. Jadi gaya belajar auditori itu merupakan gaya belajar di mana seseorang itu
lebih nyaman belajar sambil mendengarkan. Artinya bahwa dia lebih mengutamakan pendengarannya. Misalnya begini, ketika Tony ini lebih senang belajar sambil mendengarkan, itu termasuk Tony ini memiliki gaya belajar auditori, karena auditori itu lebih mengutamakan pendengaran. Misalnya begini, ketika Tony bisa lebih mudah paham ketika mendengarkan ceramah lewat ceramah lewat HP handphone, itu artinya bahwa ketika Tony lebih paham mendengarkan ceramah lewat handphone daripada Tony membaca isi ceramahnya lewat HP, itu artinya bahwa Tony memiliki gaya belajar auditori. Tony itu lebih mengandalkan pendengaran. Atau misalnya juga Tony lebih senang mendengarkan penjelasan guru dibanding dengan membaca buku. Nah, itu termasuk ke dalam auditori. Tony ya yang bertanya tadi. Baik, silahkan, ada yang ingin mengungkapkan bagaimana perasaannya terkait dengan gaya belajarnya sampai sekarang. Ya, silahkan Lulu mengungkapkan. Mau mengungkapkan ya? Ya, silahkan. Oh iya, baik. Terkait dengan permasalahan Lulu, bahwa Lulu itu lebih senang belajar dengan memperhatikan contoh. Artinya bahwa ini Lulu ini lebih senang ketika Lulu ini berada pada gaya belajar visual, dimana Lulu seperti yang Lulu ungkapkan tadi, bahwa Lulu lebih senang belajar dengan melihat film. Artinya bahwa Lulu akan lebih paham dengan isi film daripada membaca novel. Itu menandakan bahwa Lulu itu termasuk ke dalam memiliki gaya belajar yang visual, melihat gambar secara langsung, atau lebih memahami gambar daripada harus membaca buku. Lulu ini termasuk siswa yang memiliki gaya belajar yang gaya belajar visual. Jadi ada ya beberapa siswa yang bisa menangkap materi yang saya bawakan. Ada juga beberapa yang sudah bertanya kemudian mengungkapkan permasalahannya. Jadi begini teman-teman sekalian, kita sebagai pelajar itu memang harus memiliki sebuah strategi belajar. Entahkah itu teman-teman harus menggali terkait dengan gaya belajar apa yang cocok dengan diri teman-teman. Kalau pengalaman saya itu terkait bagaimana saya bisa termotivasi dalam mengikuti segala mata pelajaran, itu harus ada penyemangat dalam kelas. Ini yang selalu saya tanamkan, bahwa teman-teman itu harus mempunyai alasan ke sekolah. Misalnya begini, ketika teman-teman tidak datang ke sekolah, maka yang rugi adalah teman-teman sendiri. Kemudian ini harus tertanam di mindset teman-teman, di pemikiran teman-teman, bahwa ketika teman-teman malas belajar, maka ada beberapa orang yang rugi. Yang pertama, orang tua teman-teman terkait dengan materi, tenaga, bagaimana orang tua teman-teman ini menyekolahkan teman-teman sampai bisa duduk di bangku sekolah seperti saat ini. Kemudian yang rugi juga teman-teman tidak bisa mendapatkan pemahaman yang baik terkait dengan materi. Kemudian teman-teman juga menyia-nyiakan kesempatan, bahwa tidak semua orang, tidak semua manusia bisa mendapatkan kesempatan seperti teman-teman saat ini, duduk di bangku sekolah, mendapatkan pelajaran, mendapatkan pemahaman terkait dengan
permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa kita. Jadi teman-teman ini harus bersyukur, harus memiliki motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan pendidikan, untuk membanggakan orang tua, untuk membungkam mulut-mulut orang yang telah merendahkan keluarga teman-teman. Itu bisa menjadi sebuah motivasi, bisa menjadi sebuah dorongan dalam diri teman-teman untuk bagaimana bisa untuk bagaimana bisa teman-teman lebih semangat lagi dalam belajar. Temukan gaya belajar teman-teman, buat strategi belajar. Strategi belajar itu bisa juga digunakan oleh teman-teman, bahwa sebelum teman-teman memasuki kelas atau sebelum memulai pelajaran, teman-teman harus sudah membaca buku terlebih dahulu, atau bisa membaca topik dari membaca referensi terkait dengan topik yang akan dibahas. Ini merupakan sebuah strategi yang baik untuk teman-teman terapkan. Jadi itu saja dari segala kegiatan yang kita lakukan. Teman-teman bisa memperhatikan dengan baik materi yang saya sampaikan, kemudian teman-teman aktif bertanya, aktif mengungkapkan perasaannya selama pembelajaran. Jadi itu semua bisa mengantarkan teman-teman bagaimana teman-teman bisa mendapatkan atau menemukan gaya belajar yang cocok dengan diri teman-teman. Jadi itu bisa dari teman-teman, silahkan untuk merefleksikan terkait dengan materi kita hari ini, topik kita hari ini. Silahkan teman-teman, salah satu dari teman-teman mengungkapkan refleksi diri terkait dengan topik yang kita bahas. Ya baik, terima kasih. Jadi refleksi diri bahwa teman-teman ini sudah bisa ya mengenali 3 gaya belajar yang sudah disampaikan. Silahkan ada yang ingin menyampaikan kesan-pesan dan harapan teman-teman setelah mendapatkan materi ini, silahkan. Ya baik, ya bagus, kesan-pesan yang bagus. Jadi tadi ini saudara Anto ini memberikan sebuah kesan-pesan bahwa kesannya itu dia bisa dia senang bisa mengikuti kegiatan ini karena bisa mengenali gaya belajar, kemudian bisa mendapatkan bisa menemukan strategi belajar yang cocok dengan dirinya, kemudian bisa mengenali gaya belajarnya, dan kesan dan pesannya itu ya baik. Pesannya juga baik bahwa semoga teman-teman ini bisa menemukan gaya belajar yang cocok, kemudian bisa semangat lagi dalam belajar, kemudian menentukan strategi belajar. Bagus, pesan-pesan bagusnya. Dan harapan dari Anto ini juga, dia berharap bahwa semoga semangat belajarnya tidak menurun dan tetap membara. Bagus, good job. Jadi semoga ya teman-teman ini bisa menumbuhkan lagi semangat belajarnya, bisa menemukan gaya belajarnya, menemukan strategi belajar yang cocok. Iya baik, itu saja kegiatan kita hari ini. Semoga teman-teman ini bisa mendapatkan atau menemukan gaya belajar yang cocok terkait dengan gaya belajar teman-teman sendiri yang mana nyaman teman-teman rasakan. Ya baik, begitu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.